namanya Mas, bohong itu ya. Kalau kita bisa melihat dengan mata mata dohir kita. Iya kan bohong gitu. Mas. Ya pasti bohong itu Pasti Mas. bohong itu ya. Nggih. Karena mata kita ini, mata zahir ini tidak difungsikan untuk melihat energi. Jadi bahasa panca goib itu di situ Mas ya. Kecuali kegoiban Tuhan. Nah, tidak ada deskripsi, tidak ada ilmu untuk mengarah ke sana Mas. Iya. Tapi di luar itu segala bentuk ciptaan Tuhan bisa diteliti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadinil Fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaq nasyiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Jangan lupa selalu belajar menjadi manusia. Oke, derek-derek sedaya, saya bersama Mas Arifin Soleh di sini. Kita berbincang-bincang lagi, dan sebelum itu saya ingin mengucapkan kepada teman-teman, mudah-mudahan hari ini dikasih kesehatan, umur yang panjang, barokah, amin, rezekinya ditambah, amin, dan untuk yang punya hajat-hajat semoga lekas-lekas dikabulkan. Amin, amin ya rabbal alamin. Kita Mas ya. Nggih. Oke, untuk kali ini saya ingin berbincang-bincang lagi sama Mas Arifin. Intinya bertanyalah sedikit. Ya Mas. Jadi ada pertanyaan yang sangat penting juga lah buat saya juga. Jadi kita sebagai manusia kan sudah diceritakan lah ada manusia dan jin lah Mas ya. Nggih. Lah di situ kan kita kan hidup berdampingan juga lah kalau bahasanya. Jadi di situ kan otomatis kan punya tugas sendiri-sendiri ya Mas. Nggih. Lah kita sebagai manusia kan ada orang bilang itu kan yang bisa menggoda menggoda manusia itu kan ya bangsa-bangsa yang apa namanya, bangsa jin atau bangsa itu menurut pandangan jenengan itu bagaimana Mas? Secara apa namanya, aslinya lah kalau bahasa. Nggih. Kalau kita ngomongin kesadaran manusia, Iya. atau lewat metode panca maya kosa, Iya. di situ kan ada step Mas. Iya. Ana maya kosa, prana maya, manu maya kosa, prana maya kosa, vikyana maya kosa, ananda maya kosa. Jadi seberapa hebat bangsa jin, Iya. tetap sehebat manusia Mas. Jadi kalau sampean mengatakan digoda jin, itu lebih besar potensinya digoda manusia. Manusia yang ada jin gitu. Lebih besar Digoda potensinya manusia. sama digoda manusia Iya, daripada iya. jin Mas. Iya. Kecil sekali kemungkinan sama digoda jin. Iya. Pernah enggak ada riwayat atau cerita manusia ditipu jin? Iya, betul. Uangnya habis ditipu jin, kan enggak Iya, ada. Tapi Uangnya dikoruptor jin, kan enggak ada Mas. Iya. Potensinya sangat kecil Mas. Apalagi kalau kita ngomongin ilmu atau dimensi manusia, prana maya kosa. Bangsa jin itu tidak mempunyai ana maya kosa, bentuk fisik raga. Kemudian manu maya kosa tidak mempunyai psikis. Tapi jin hanya mempunyai prana maya kosa. Istilah jin hanya mempunyai tubuh energi Mas. Tapi tidak mempunyai istilahnya tubuh ragawi ini dan tubuh psikologi kita. Tidak punya. Makanya kecil sekali. Kalau istilahnya diganggu jin itu kecil sekali kemungkinan. Sangat kecil. Sangat kecil sekali daripada diganggu manusia. Kenapa? Karena manusia sama-sama mempunyai ana maya kosa, tubuh fisik. Jin tidak punya tubuh fisik Mas. Jadi kalau dalam bahasanya tetap dari manusia itu juga Mas ya.
kalau kita seandainya kita berbuat yang kan ada kalanya orang bilang oh kok keras wajib kan gitu lah. Ini bahasa umumnya lah. Jadi itu intinya ya dari pranamaya kosa apa namanya? Pranamaya kosa itu tadi ya. Jadi yang sudah diambil dari sisi yang negatifnya. Kan sebagai manusia, pranamaya kosa kita atau tubuh energi kita, kalau anamaya kosa raga kita, manomaya kosa pikiran kita selaras, pasti energinya kan ya positif. Iya. Energinya positif atau stabil istilah energinya. Nah, bangsa jin itu kan istilahnya ada energi berbentuk prana negatif atau prana positif. Kalau kita stabil kan sebenarnya tidak mempengaruhi kan. Jadi kalau berat sebelah itu tadi Mas ya, kalau kita mengacu ke pranamaya kosa yang negatif, otomatis ya, secara otomatis langsung apa aja berbuat hal-hal yang negatif intinya. Tidak harus diganggu jin dulu Mas. Kalau pranamaya kosa kita atau tubuh energi kita itu nggak stabil alias terlalu minus, ya pasti kita sudah melakukan kejahatan atau hal-hal negatif. Kalau kita stabil pasti melakukan sesuatu dengan objektif, kan gitu. Makanya kestabilan pranamaya kosa kita itu penting, nggak berlebih nggak kurang. Kalau seandainya kita berlebih ke hal-hal yang positif itu Mas, itu bisa apa namanya, membuat kita lupa diri juga ya, intinya ke situ. Apa gimana? Enggak, bukan itu. Malah sampean nggak dikatakan kejinan. Sampean wong iku koyo malaikat. Nah, itunya kalau sampean terlalu banyak energi positifnya. Seakan-akan sampean itu malaikat, orang ini manusia setengah dewa. Istilah kan bahasa gitu. Nah, ini dari konsep atau pemahaman sudut pandang pancamaya kosa kita. Makanya kita yang unggul Mas. Kita yang unggul sebagai manusia karena kita sudah mempunyai fisik kasar anamaya kosa, fisik halus manomaya kosa. Sedangkan jin hanya pranamaya berupa tubuh energi. Kan di situ. Jadi setiap manusia itu bisa ya Mas. Bisa apa namanya kita kan ada kalanya kan banyak juga orang bilang kita bisa melihat jin, bisa melihat bangsa halus kayak gitu. Itu ngambilnya ya mengaktifkan itu tadi berarti Mas, mengaktifkan apa pranamaya kosa itu tadi. Iya, pranamaya kosa kita, tubuh energi kita kalau kita aktif pasti tersambung. Silakan gitu. Makanya mustahil kalau orang bisa melihat jin itu lewat dengan mata zahiri ini, nggak mungkin Mas. Kenapa? Karena mata zahiri ini disesuaikan atau digunakan, difungsikan untuk melihat sesuatu yang nyata, yang kasar, yang bisa memantulkan cahaya. Tapi yang tidak bisa memantulkan cahaya, mata kita ini sudah tidak bisa melihat. Jadi kalau ada orang yang katanya bisa melihat jin atau melihat itu berarti dia sudah bisa mengaktifkan tubuh pranamaya, tubuh energinya Mas. Jadi bukan dengan mata ini. Kalau ada orang yang mengaku saya bisa melihat jin dengan mata ini, mata lahir ini, bohong Mas. Tapi kalau lewat tubuh energinya atau pranamaya kosanya, iya. Itu setiap orang juga bisa. Setiap orang kan punya itu dimensi itu. Setiap manusia kan punya dimensi itu. Jadi tinggal bagaimana kita mengaktifkannya. Nah, untuk mengaktifkan dimensi kemanusiaan kita yang berupa pranamaya kosa, tubuh energi, biasanya dalam keyakinan agama itu lewat wirid. Itu kan untuk mempertajam, untuk memperhalus. Nah, lewat wirid, lewat puasa, banyaklah, lewat zikir kan di situ kan Mas. Nah, itu fungsinya itu, atau lewat lagu-lagu khusus yang mestinya dibimbing guru. Kalau tidak bimbing guru janganlah. Kita kan sudah pernah membahas masalah itu juga Mas. Di video-video yang awal-awal itu kan sudah membahas masalah pranamaya kosa itu kan di situ. Cuman kadang-kadang kita saya bertanya kayak gitu kan,
apa namanya, bagaimana cara mengaktifkannya, kan gitu. Nggih, ini kan sudah dibahas itu. Nah, Nggih. nah, kan ini kan ada hubungannya juga lah, ada hubungannya dengan masalah yang saya tanyakan ke Mas juga tadi. Jadi masalah ya banyak juga lah yang cerita hal-hal yang apa namanya, kalau bahasa sekarang itu mistis-mistis itu tadi loh Mas. Nggih. Karena segala sesuatu di dunia ini Mas, semuanya itu yang nyata itu bisa diilmiahkan Mas. Kecuali Tuhan loh Mas. Ya, Tuhan tidak bisa diilmiahkan. Selain Tuhan, semuanya bisa diilmiahkan asalkan tahu ilmunya. Nah, itu yang paling penting kan di Nggih. situ Mas. Sebenarnya semua itu nyata, bukan klinik kalau kita tahu ilmunya. Lah, kalau kita tidak tahu ilmunya itu namanya klinik. Atau istilah bahasanya goib. Goib. Kan gitu. Iya. Padahal setiap manusia mempunyai hak yang sama. Setiap manusia mempunyai anamaya kosa tubuh kasar ini, wadak ini. Mempunyai manomaya kosa tubuh halus, pikiran, kan gitu. Iya. Punya pranamaya kosa tubuh energinya, atau bahasa lain emosi sampean. Dan vigyana maya kosa hati. Dan ananda maya kosa hidup. Kan di situ. Ya. Jadi apa namanya, dari bahasa-bahasa itu tadi kayak kita menanyakan hal-hal yang demikian itu tadi, yang beredar di luar sana itu intinya apa namanya Mas, bohong gitu ya. Kalau kita bisa melihat dengan mata dohir kita, Iya kan bohong gitu. Mas. Ya pasti bohong itu Pasti Mas. bohong itu ya. Nggih. Karena mata kita ini, mata zahir ini tidak difungsikan untuk melihat energi. Tidak difungsikan untuk melihat prana maya kosa, tapi mata ini difungsikan untuk melihat segala sesuatu yang memantulkan cahaya. Tapi yang tidak memantulkan cahaya ini sudah tidak berfungsi. Apalagi kita ngomongin dimensi prana maya kosa. Yang bukan yang tanpa wujud dan ya Mas. Kan gitu. Masa gini loh Mas, bahasa sederhananya. Anamaya kosa tubuh wadak kita itu punya piranti mata. Iya. Manomaya kosa juga punya piranti mata tersendiri, tapi berbeda bentuknya. Pranamaya kosa juga punya mata tersendiri, tapi berbeda bentuknya, lebih halus. Vigyana juga punya mata, Ananda maya kosa juga punya mata tersendiri. Beda. Tapi jangan disamakan dengan mata ini, Mas. Jadi bahasa pancagoib itu di situ Mas ya. Nggih. Ke situ. Jadi yang namanya pancagoib ketika semua mata dimensi pancamaya kosa kita berfungsi semua. Bisa melihat itu semua. Jadi gak terhalang apapun. Nggak tertutup sama sekali, sesuai fungsinya. Ketika sama ingin mengetahui pikiran orang lain, iya lewat pemikiran juga. Iya. Kalau sama kepingin melihat emosi seseorang, ya harus lewat emosi. Juga. Kalau kepingin melihat hati seseorang, ya lewat hati kan gitu kan. Kalau sama melihat hidup seseorang, ya lewat hidup. Itu fungsinya beda-beda Mas. Tapi satu kesatuan itu tidak, itu fasilitas yang dimiliki manusia yang tidak bisa dimiliki makhluk selain manusia. Kan di situ. Jadi bukan artinya kayak kita seandainya kayak sampean bisa nebak pemikirannya orang lain atau itu melalui itu juga Mas ya. Intinya kan kayak gitu ya. Bukan nebak, tapi kita bisa melihat cara berpikir orang lain. Ini kan bahasa saya kan yang tanyakan ke Mas itu kan di situ kan banyak orang kok bisa menebak kan apa yang saya rasakan, apa yang saya pikirkan kan gitu Mas. Bukan. Tapi semua mata dari setiap dimensi kita sebagai manusia atau pancamaya kosa kita sebagai manusia itu sudah berfungsi semua. Karena setiap dimensi kita sama Mas. Anamaya kosa kita, tubuh wadah kita ada mata, ada telinga, ada hidung, ada mulut, ada perasa. Sama, manomaya kosa juga sama. Semua bentuk fisiknya sama. Tapi fungsinya yang berbeda. Dan tidak bisa untuk yang lain-lain. Fungsinya itu beda-beda. Anamaya kosa ya untuk anamaya kosa. Manomaya kosa juga untuk manomaya kosa. Prana juga untuk prana. Ini beda-beda.
Jadi kita bisa menyimaknya itu justru dari kalau kita dari omongan orang lain kita bisa menjurus ke arah sana, itu merasakan itu tadi ya Mas ya. Kita belajar melihat. Makanya cara terbaik untuk melihat adalah kita melihat segala sesuatu apa adanya. Rumusnya itu Mas. Oke. Melihat sesuatu dengan apa adanya, tanpa ada unsur suka nggak suka, seneng nggak seneng, baik buruk, pasti sampean bisa melihat dengan apa adanya. Jadi di situ baru tahu lah kita yang kalau bahasanya yang aslinya kan Nggih. gitu ya. Makanya kalau fungsi Anamaya Kusa kita berfungsi dengan baik, penglihatan, pendengaran, penciuman, perasa, ini berfungsi dengan baik, ini namanya ma'rifat. Manomaya Kusa juga kita berfungsi semua, mata, telinga, hidung, perasa. Kalau sudah berfungsi sampai fikyana malaikusa berfungsi semua, ini namanya ma'rifatul ma'rifat. Semuanya berfungsi sesuai fungsinya. Jadi kalau bahasa gampangannya bukannya kita bisa melihat sesuatu dengan ilmiah kayak gitu Mas ya. Cuman bisa diilmiahkan kan gitu. Bisa diilmiahkan. Jadi semua itu bisa diilmiahkan. Ya yang ingin saya tanyakan ya cuman itu aja Mas. Soalnya saya penasaran juga, ada teman-teman juga yang bilang masalah ini kan. Jadi kita bisa sharing juga. Jadi kita paham lah bahasa gaib itu loh. Artinya ya masih bisa diilmiahkan kan gitu kan. Bukan sekedar mistis apalah kan gitu. Kecuali kegaiban Tuhan. Tidak ada deskripsi, tidak ada ilmu untuk mengarah ke sana Mas. Tapi di luar itu segala bentuk ciptaan Tuhan bisa diteliti. Tapi Tuhan tidak bisa diteliti. Poinnya kan di situ Mas. Itu sangat jelas sekali Mas. Jadi ini cuman sebentar aja Mas, sedikit aja yang bisa saya tanyakan. Jadi mungkin kapan-kapan ada lagi lah yang saya tanyakan. Dan apa yang saya ucapkan adalah bukanlah kebenaran yang hakikat, bukanlah kebenaran yang mutlak. Karena apa yang saya ucapkan adalah bisa benar, bisa salah. Kalau bahasanya itu pendapat sampean kan menurut sudut pandang keilmuan saya lewat sudut panca maya kosa. Gitu. Jadi teman-teman, begitulah yang kita bicarakan hari ini. Jadi setiap video tetap saya inginkan teman-teman itu bisa berinteraksi lah Mas ya. Kalau ada yang ingin ditanyakan, kalau ada saran dan kritik, silahkan tulis di kolom komentar aja biar kita bisa membantu juga dan teman-teman bisa membantu kita juga kan gitu. Jadi sekian dulu untuk video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.